Halo adik-adik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adik-adik? Anak-anakku kelas 1, 2, dan 3 sudah mengerjakan soal tadi ya? Ayo, siapa yang belum? Nah, bagi kalian yang belum mengerjakan, silahkan kunjungi link deskripsi di bawah ya. Nah, di sini Pak Budi sudah menyiapkan soalnya, kalian kerjakan. Nah, sambil melihat pembahasan ini. Oke? Anak-anak, pada video kali ini Pak Budi akan membahas soal sekaligus jawaban untuk anak-anakku kelas 1, 2, dan 3 tanggal 21 April 2020. Nah, ada 3 segmen pertanyaan. Yang pertama adalah ukurlah panjang meja di rumahmu. Pertama, ukur menggunakan penggaris, kemudian ukur menggunakan jengkal tangan. Bandingkan kedua hasil pengukuran tersebut. Nah, anak-anak, soal yang ini nomor 1 ini wajib dikerjakan untuk kelas 1, 2, dan 3. Jadi semuanya mengerjakan ya anak-anakku kelas 1, 2, dan 3. Oke, kita akan bahas bagaimana cara mengerjakan dan juga pengukurannya yang benar seperti apa. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Nah, di sini Mbak Budi sudah siapkan meja ya, meja di rumahnya Pak Budi mungkin akan berbeda dengan meja di rumahnya kalian. Jadi tiap meja yang ada di rumah kalian masing-masing ini tentu memiliki panjang yang berbeda. Jadi jawabannya pun nanti akan berbeda-beda. Cuma di sini Pak Budi akan memberitahu ke kalian bagaimana cara mengukurnya menggunakan penggaris yang benar. Oke, kita mulai ya adik-adik, kita mulai mengukurnya. Nah, di sini Mbak Budi sudah siapkan penggaris. Penggarisnya Mbak Budi ini panjangnya adalah 10 cm. Oke, kita mulai mengukurnya ya. Nah, cara mengukurnya seperti apa? Cara mengukurnya adalah kita mulai dari pinggir sisi salah satu tepi. Jadi dari sini ya, kita mulai dari sini sampai ke sini nanti. Nah, sampai ke tepi sini. Oke. Kita mulai ukur berapa sentimeter kah panjang meja yang ada di rumahnya Pak Budi ini. Kita cek. Nah, ini dari sini sampai sini berarti 10 cm. Kemudian kita akan geser lagi. Nah, jangan ditumpuk ya. Jadi pas selanjutnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, berarti 10 cm ditambah 10 cm jadinya dari ujung sini sampai sini 20 cm. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berarti kita tambah lagi 10 cm sampai sini berarti adalah 30 cm. Jadi panjang dari sini sampai sini itu 30 cm. Tambah lagi. Nah, berarti sampai sini tambah 10 cm lagi menjadi 40 cm. Oke, sebelum selesai ya, harus sampai ujung tepi dari meja ini. Nah, sampai sini. Oke, jadi kita sudah sampai di ujung tepi ini ya. Jadi mulai sini sampai sini sudah. Nah, sekarang kita hitung bersama-sama ya. Panjangnya dari sini 10, ditambah lagi ke sini 20, ditambah lagi ke sini 10 menjadi 30, tambah lagi ke sini 10 menjadi 40, kemudian ditambah lagi sini hanya sampai 9. Nah, berarti 49. Jadi ini 10 ya. Ini juga 10. Ini juga 10. Ini juga 10. Ini 9. Jawabannya berarti adalah 49. Itu panjang meja di rumahnya Mbak Budi. Nah, kalau di rumahnya anak-anak mungkin akan berbeda. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut mengukur meja dengan cara yang kedua. Kalau tadi kan kita sudah mengukur menggunakan penggaris, jadi ini sudah, dan kita sudah ketahui panjangnya adalah 49 cm. Oke. Nah, sekarang kita lanjut mengukur dengan menggunakan jengkal tangan. Nah, caranya bagaimana? Disimak ya penjelasannya Pak Budi. Kita ukur dari ujung tepi sini ya anak-anak. Jadi kita ukur nanti dari ujung tepi sini
sampai dengan ujung tepi sini menggunakan jengkal tangan. Oke, kita mulai mengukurnya menggunakan jengkal tangan. Dimulai dari sini. Oke, ini satu jengkal namanya. Terus kita lanjutkan 2 jengkal, kita lanjutkan lagi 3 jengkal. Nah, berarti panjang meja yang ada di rumahnya Pak Budi ini, panjangnya kalau diukur menggunakan jengkal tangan adalah 1, 2, dan 3 jengkal. Oke, jadi kita sudah tahu panjang meja yang ada di rumahnya Pak Budi ini adalah 3 jengkal. Oke, nah mungkin panjang meja di rumahnya anak-anak akan berbeda karena panjang mejanya juga berbeda. Oke, nah kesimpulannya adalah dari kedua pengukuran yang pertama tadi menggunakan penggaris dan menggunakan jengkal tangan ini, kesimpulannya adalah jika kita mengukur menggunakan penggaris atau satuan baku, maka panjangnya akan selalu sama. Meja di rumahnya Pak Budi ini panjangnya 49 cm. Namun jika kita mengukur menggunakan jengkal tangan, nah jengkal tangan termasuk satuan tidak baku, maka akan berbeda-beda jika yang mengukur orang yang berbeda. Misalnya kalau Pak Budi yang mengukur mejanya Pak Budi ini 3 jengkal. Kemudian misalnya kalau anak-anak yang mengukur karena panjang jengkalnya kecil, maka bisa jadi 5 jengkal sampai dengan 6 jengkal. Nah, oleh karena itu, jika mengukur panjang, gunakanlah satuan yang baku seperti penggaris, meteran, dan lain-lain. Oke. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 1 sudah. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2 yang telah dikerjakan oleh anak-anak kelas 2 dan 3. Simak ya. Oke, anak-anakku kelas 2 dan 3, apakah kalian sudah selesai mengerjakan soal yang kedua ini? Nah, kalau tadi kita sudah mengerjakan soal yang pertama, sekarang kita lanjut dengan soal yang kedua. Nah, soal yang kedua berbunyi panjang tongkat A adalah 80 cm, panjang tongkat B adalah 65 cm. Jadi ada 2 tongkat. Ini tongkat pertama dan ini tongkat yang kedua. Tongkat mana yang lebih panjang? Berapa kelebihan panjangnya? Kelebihan panjangnya atau selisih. Nah, jadi kelebihan dari 2 perbandingan itu disebut selisih. Oke, nah soal ini dikerjakan anak-anakku kelas 2 dan 3. Bagaimana cara mengerjakannya yang benar? Kita simak ya. Oke, anak-anakku kelas 2 dan kelas 3, silahkan disimak ya bagaimana cara mengerjakannya. Nah, di sini Pak Budi sudah siapkan 2 tongkat. Yang pertama adalah tongkat A dengan panjang 80 cm. Jadi panjangnya dari sini sampai sini ini adalah 80 cm. Oke, kemudian tongkat yang B ini panjangnya adalah 65 cm. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama adalah tongkat manakah yang lebih panjang? Nah, kita bisa bandingkan tongkat mana yang lebih panjang. Jelas jawabannya adalah, nah kita lihat. Nah, ini tongkat B saya geser ke atas mendekat ke tongkat A. Nah, ternyata yang lebih panjang adalah tongkat A. Nah, oke, jadi jawabannya adalah tongkat A ini yang lebih panjang. Sekarang, berapakah kelebihannya atau selisihnya? Nah, kita perhatikan. Ya, cara mencari kelebihannya berarti, nah, perhatikan ya, kita akan coba cari kelebihannya atau selisihnya. Pak Budi akan dekatkan tongkat B ke tongkat A, jadi seperti ini. Nah, kemudian inilah kelebihannya. Nah, perhatikan kelebihannya. Kelebihannya berarti dari sini sampai ke sini. Nah, kelebihan atau selisih. Nah, bagaimana cara mencari kelebihan dari tongkat ini? Cara mencarinya adalah kita bisa mencari selisih dari tongkat A dikurangi tongkat B. Nah, di tongkat A tadi panjangnya adalah 80 cm, kemudian dikurangi tongkat B panjangnya adalah 65 cm. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat hasilnya ya. Kita akan coba kurangi, berarti 80
dikurangi dengan 65. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita kurangi. 0 dikurangi 5 tidak bisa, pinjam depannya 1 menjadi 10. Oke, ya. Terus ini kita coret. Nah, ini tadi dipinjam ke sini 1, sisa 7. Di 8 dipinjam 1, sisa 7. Nah, sekarang 10 dikurangi 5, hasilnya adalah 5. Terus 7 dikurangi 6, hasilnya adalah 1. Jadi jawabannya selisih dari atau kelebihan tongkat A dengan tongkat B ini sama dengan 15 cm. Oke adik-adik, bisa dimengerti? Nah, sekarang kita lanjut soal yang ketiga. Oke anak-anakku kelas 3. Nah, sekarang tiba saatnya kita masuk ke anak-anakku kelas 3. Nah, sekarang kalian akan menyaksikan pembahasan bagaimana caranya mengerjakan soal nomor 3. Nah, soal yang ini ya, ini khusus untuk kalian yang kelas 3 yang mengerjakan. Oke, bunyi pertanyaannya adalah, ibu ingin menyusun beberapa meja di dinding sepanjang 9 meter. Jadi 9 meter ini adalah panjang dindingnya. Nah, jika panjang masing-masing meja 2 meter, panjang masing-masing meja itu artinya adalah setiap satu meja panjangnya 2 meter, ya. Berapa meja yang bisa disusun sepanjang dinding tersebut? Oke. Nah, sekarang kita akan bahas. Di sini Mbak Budi sudah persiapkan ilustrasi dinding dan juga beberapa mejanya. Nah, panjang dinding, jadi panjang dinding ini ya, dari sini sampai sini, ini adalah 9 meter. Oke. Nah, sedangkan panjang meja berarti dari sini sampai sini, ini setiap mejanya memiliki panjang 2 meter. Nah, sekarang kita akan mencoba menyusun meja-meja ini dari sini sampai sini, sepanjang dinding ini. Nah, berapa meja yang dapat kita susun? Nah, kita mulai ya. Oke, ini kita letakkan di tepi dari dinding. Nah, ini sampai sini ya, kita beri tanda supaya mudah. Nah, kemudian kita tambahkan lagi sebuah meja disusun. Oke, berarti kita sudah dapat 1, 2 meja. Kita beri tanda lagi di sini. Nah, kemudian kita susun kembali. Nah, lanjutkan ya. Oke, dan kita akan beri tanda lagi di sini. Oke. Karena di sini masih ada tempat yang kosong, kita akan tambah lagi. Nah, oke. Nah, di sini masih ada tempat kosong. Ya. Jadi tidak sampai ke ujung dari dinding. Tetapi jika kita mencoba menambahkan satu lagi di sini, maka tidak muat. Oleh karena itu, maksimal jumlah meja yang dapat disusun ibu sepanjang dinding tersebut, berarti kita hitung ada berapa meja. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti hanya 4 meja yang dapat disusun oleh ibu sepanjang dinding tersebut. Oke, bisa dimengerti? Begitu cara menyusun meja sepanjang dinding seperti pada soal nomor 3. Oke anak-anak, bisa dimengerti? Nah, semoga pembahasan materi nomor 1, 2, dan 3 ini mudah dimengerti. Sampai bertemu kembali di pembahasan soal besok ya. Nah, disimak terus channelnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.